warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farwahida Salsabila dengan NIM 240306035 dari PTNB Mata Kuliah Produksi Tenang Gas, dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MPIPM. Nah, pada video kali ini saya akan membahas proses sintesis log, proses sintesis albumen, dan proses sintesis kerabang telur. Nah, yang pertama itu saya akan membahas proses sintesis yolk atau biasa kita sebut dengan kuning telur. Nah, proses pembentukan kuning telur disebut fitologenesis dan terjadi terutama di organ hati serta ovarium. Kuning telur atau yolk mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya tersusun atas protein dan lipid sekitar perbandingannya 1:2. Lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utama penyusun yolk terdiri atas fosfoprotein, fosfofitin, lipofiltelin atau HDL (high density lipoprotein), serta karbohidrat dalam bentuk mannose-glukosamin. Tahap pertama sintesis yolk terjadi di hati. Pada organ ini berlangsung sintesis protein, lipid, dan lipoprotein. Penyusun yolk dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid. Hormon yang sangat berperan adalah follicle stimulating hormone atau biasa kita singkat FSH. Nah, menjelang ovulasi sekitar 15 jam sebelumnya, kadar FSH meningkat dan merangsang perkembangan folikel di ovarium. Tahap berikutnya terjadi di ovarium. Di ovarium, kolesterol diubah menjadi prekursor utama membentuk hormon steroid seperti pregnenolon, progesteron, androstenedion, testosteron, estradiol, dan estron. Hormon-hormon tersebut membantu mengatur perkembangan folikel dan proses pembentukan yolk. Setelah disintesis di hati, zat-zat seperti protein, lipid, dan lipoprotein dibawa oleh darah menuju folikel ovarium. Folikel yang sedang berkembang akan menyerap dan menimbun zat-zat tersebut sedikit demi sedikit. Nah, sehingga ukuran yolk semakin membesar. Setelah folikel matang, terjadi proses ovulasi di ovarium dan yolk dilepaskan menuju infundibulum ovidum untuk proses pembentukan telur selanjutnya. Nah, proses pembentukan telur selanjutnya ialah proses sintesis albumen atau kita sebut putih telur. Nah, pada proses pembentukan putih telur ini disebut sintesis albumen dan berlangsung di bagian magnum ovidum di saluran pencernaannya betina. Magnum merupakan bagian terpanjang dari ovidum dan menjadi tempat utama sintesis serta sekresi putih telur. Yolk berada di magnum sekitar kurang lebih 3 jam untuk dibungkus oleh albumen atau putih telur. Pada magnum terdapat glandula tubular dan sel goblet yang berfungsi mensekresikan putih telur kental dan putih telur encer. Albumen terdiri dari kalaza atau tali penggantung di kuning telur agar kuning telur itu tetap berada di tengah. Putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Nah, protein utama penyusun dari albumen terdiri dari ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, lisozyme, serta A dan B ovomucin. Selain itu terdapat protein lain dalam jumlah kecil seperti avidin, flavoprotein, avomonoglobin, ovinohibir, dan papan inhibitor. Sintesis protein albumen dipengaruhi oleh hormon estrogen. Proses ini dimulai ketika estrogen masuk ke dalam sel-sel magnum ovidum dan berikatan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor kemudian masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen tertentu sehingga terbentuklah mRNA. Selanjutnya mRNA keluar menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein spesifik seperti albumen. Tahapan sintesis protein albumen meliputi pembentukan mRNA dari DNA, aktivasi asam amino, pembentukan amino asil piRNA, pembentukan kompleks ribosom dan mRNA, sehingga akhirnya terbentuk protein fungsional albumen. Nah, yang terakhir itu dia ada proses sintesis kerabang telur. Pada proses ini, pembentukan kerabang telur disebut
klasifikasi dan berlangsung di uterus atau glandula kerabang telur. Uterus merupakan bagian oviduk yang menjadi tempat pembentukan kerabang dan penambahan air pada putih telur. Telur berada di uterus ini cukup lama, sekitar 18-21 jam, sehingga menjadi tahap paling lama dalam pembentukan telur. Nah, pada proses kalsifikasi terjadi pengendapan mineral, terutama kalsium, karbonat pada membran kerabang sehingga terbentuk kerabang telur yang keras. Warna kerabang juga dibentuk di uterus pada akhir proses mineralisasi. Metabolisme kalsium pada proses pembentukan kerabang dipengaruhi oleh vitamin D. Vitamin D diaktifkan di ginjal menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3 yang membantu penyerapan dan transport kalsium menuju uterus. Selain vitamin D, hormon steroid dan prolaktin juga berperan dalam pengaturan metabolisme kalsium. Pada glandula kerabang terdapat kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut kalsium menuju tempat pembentukan kerabang telur. Nah, sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan kerabang dimulai ketika ion kalsium dari darah masuk ke mukosa sel glandula kerabang. Kemudian disekresikan ke cairan uterus dan diendapkan pada membran kerabang sehingga terbentuk kerabang telur yang keras. Nah, setelah proses selesai, telur bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan menuju kloaka dalam biasa disebut dengan proses oviposisi. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf jika masih ada penjelasan yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.